Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Paujan Sidik Ajis. Di sini saya akan mempresentasikan tentang analisis sentimen WhatsApp Play Store Review. Yang di sini ada proses data mining, yang dimana ada impor pandas, impor nampi, impor Kaggle Hub, Rim, Matplotlib, Violet, dan Cibron, Streamlit, dan selebihnya. Yang dimana impor ini punya kegunaan seperti pandas, nampi untuk memanipulasi data, lalu Kaggle Hub untuk mengunduh dataset dari Kaggle Hub, lalu Ri untuk memproses teks dengan regular expression. Ada juga Matplotlib, Cibron untuk visualisasi data, lalu Streamlit untuk membuat tampilan aplikasi web interaktif, lalu ada Sklearn untuk machine learning seperti pemrosesan data dan training model. Jadi semuanya itu adalah merupakan proses data mining. Lalu yang pertama di sini kita harus mendownload dulu dataset dari Kaggle Hub. Nah, seperti ini. Nah, ini cuma ini beda judulnya. Nah, setelah ada di sini kita salin ke sini. Lalu ada proses yang ke satu yaitu load data. Yang dimana load data itu dataset WhatsApp dalam bentuk CSV dibaca menggunakan pandas dan hanya mengambil 1000 data pertama untuk analisis. Lalu yang kedua ada transformasi data dengan nampi dan vektorisasi. Yang dimana data ini mengubah teks review menjadi huruf kecil, lalu menghapus karakter non-alfabet atau angka, simbol, tanda baca, dan menyimpan hasil pembersihan ke kolom review. Nah, lalu selanjutnya ada mengklasifikasi sentimen review, yang dimana review dengan skor 1 dan 2 dikategorikan sebagai negatif, lalu skor 3 dianggap sebagai netral, dan skor 45 dikategorikan sebagai positif jika hasil dikategorikan dalam kolom sentimen. Nah, selanjutnya ada pemisahan data untuk pelatihan dan penguji model, yang dimana X di sini ada teks ulasan yang telah dibersihkan, lalu Y adalah sentimen yang dikonversi ke angka negatif atau 0, lalu netral ada 1 dan positif ada 2. Data dibagi menjadi 80% untuk training dan 20% untuk testing. Nah, ini. Lalu setelah itu ada melatih model Waveline. dengan Waveline. Nah, di sini itu ada Waveline dibuat dengan Type ID Vectoris, yaitu mengubah teks menjadi vektor numerik. Lalu ada SPC, yaitu support vector classifier atau model pembelajaran mesin dengan kernel linear. Nah, ini model dilatih dengan menggunakan data X train dan Y train.
yang ini. Lalu setelah itu, di sini ada evaluasi model atau prediksi dan evaluasi model, yang dimana prediksi dilakukan menggunakan data uji, X-test, dan akurasi dihitung menggunakan assurance score. Yang ini assurance score. Lalu laporan klasifikasi mencakup precision, lalu recall, lalu F1 score. Lalu recall, lalu F1 score. Dan confusion metric dibuat untuk melihat kesalahan prediksi. Confusion metric dibuat untuk kesalahan prediksi. Nah, lalu ada selanjutnya ada laporan klasifikasi yang mencakup precision, recall, dan F1 score. Nah, selanjutnya ada grafik evaluasi model, yang dimana itu grafik precision, recall, dan F1 score ditampilkan dalam bentuk bar atau chart seperti ini. Ada evaluasi model, presisi, recall, dan F1 score. Di sini kita bisa lihat di sini ada kelas sentimen, lalu ada composition matrix, positif, netral, negatif, sama ini juga negatif, netral, prediksi, dan positif. Nah, di sini kita bisa lihat ada titel evaluasi model, presisi, recall, F1 score, lalu ada kelas sentimen, ada score, ada rotasi, dan selebihnya. Jadi di sini saya menggunakan Streamlit, digunakan untuk menampilkan grafik secara interaktif seperti ini. Di sini saya menggunakan Streamlit. Nah, setelah itu ada visualisasi confusion matrix, yang dimana ini itu confusion matrix divisualisasikan menggunakan Seaborn heat maps. Ini seperti ini confusion matrix. Nah, ada prediksi, ada aktual, lalu ada confusion matrix itu sendiri. Nah, di sini juga menampilkan jumlah prediksi yang benar dan salah untuk setiap kelas sentimen. Nah, lalu selanjutnya ada input, review, dan prediksi. Ada analisis sentimen, WhatsApp, Play Store review. Ada akurasi model, akurasi 2F. Yang dimana penggunaan memasukkan review di aplikasi Streamlit. Jadi kita harus memasukkan review di aplikasi Streamlit, lalu diproses dan dibersihkan sebelum diklasifikasikan. Lalu model memprediksi sentimen, lalu hasilnya ditampilkan di layar. Contoh, di sini ada kata bagus sekali. Nah, kita bisa lihat di sini ada analisis sentimen. Nah, di sini ada hasil sentimen yaitu positif. Dan ini juga merupakan hasil dari yang di atas, precision, recall, F1 score, sport. Nah, ini contoh lagi, saya akan memasukkan jelek sekali. Nanti hasilnya apakah gimana? Lalu nah di sini ada hasil sentimennya negatif. Lalu saya akan memasukkan lagi selebihnya bagus dan ada yang kurang dalam fiturnya. Kita lihat analisis sentimennya. Oh, jadi di sini itu termasuk hasil yang sentimennya negatif. Di sini kita bisa lihat hasil sentimennya negatif. Nah, ini merupakan data mining
dari analisis sentimen WhatsApp Play Store review. Nah, ini prosesnya kita bisa lihat. Nah, ini prosesnya. Ada 6 proses ya ini tuh. 6 proses kurang lebih ada 6 proses. Nah, ini merupakan data miningnya. Selanjutnya di sini saya akan memvisualisasikan atau selanjutnya saya akan ke data warehouse-nya yang dimana di sini data warehouse-nya itu terdiri dari proses ETL dan di sini juga saya menggunakan Tableau sebagai visualisasinya. Nah, ini. Di sini ada WhatsApp, nama filenya CSV. Baik, karena tadi sudah data miningnya, saya menggunakan Streamlit. Lalu sekarang data warehouse-nya saya menggunakan Tableau, yang dimana di sini itu terdiri dari ETL yang dimana ada extract, transport, load. Ini merupakan tahapan dalam pengelolaan data yang digunakan untuk mengambil data dari berbagai sumber, mengubahnya sesuai kebutuhan dan memuatnya ke dalam sistem penyimpanan atau database tujuan. Nah, seperti di sini ada extract. Nah, di sini saya sudah ada filenya dalam bentuk WhatsApp CSV. Lalu di sini ada field name, review ID, username, user image, content, score, time of count, lalu review, create versi, lalu ada add, replay content, replay add versi. Nah, ini kita bisa lihat. Nah, di sini. Ini merupakan transformasi. Oh ya, sebelumnya ada ekstrak. Nah, ekstrak itu mengambil data dari berbagai sumber seperti database relasional, API, file CSV, atau sistem cloud. Lalu bisa dilakukan dengan metode full ekstraksi atau mengambil seluruh data, atau incremental ekstraksi yang dimana ini mengambil hanya data yang berubah. Contoh di sini adalah analisis sentimen penggunaan WhatsApp review. Nah, ini untuk transformasinya, yang dimana di sini membersihkan data dari duplikasi error atau formasi yang tidak sesuai, menggabungkan data dari berbagai sumber. Nah, ini kita bisa lihat. Nah, melakukan perhitungan atau akreditasi data untuk kebutuhan analisis. Nah, lalu selanjutnya load. Nah, ini kita bisa lihat. Nah, sudah muncul. Di sini saya memasukkan konten, lalu skor. Nah, di sini. Ini juga termasuk transformasi. Contoh. Load di sini yaitu memuat ya. Memasukkan data yang telah diproses ke dalam database tujuan untuk seperti data warehouse atau sistem analitik. Karena di sini saya memakai Tableau. Nah, jadi bisa dilihat ada berbagai macam pilihan di sini. Kita bisa lihat juga ya. Nah, lalu bisa dilakukan dengan metode batch loading, memuat dalam jumlah besar secara berkala, atau real time loading, memuat data secara langsung saat tersedia. Contoh, di sini kita bisa lihat skor konten, lalu contoh ya. Ini di sini ada grafik lain. Nah, di sini ada yang bilang, oh ini tuh namanya adalah apa ya, bentar. Nah, ini. Oh, namanya ini adalah, kalau ini tree maps. Ya, ini tree maps yang dimana banyak sekali data warehouse. Banyak sekali data-data yang membentuk 4 dimensi mungkin ya. 4 dimensi sampai ke bawah.
Kita bisa lihat ada yang berkomentar harus lebih ditingkatkan lagi dengan skornya 5. Lalu ini yang paling ini nih, paling menonjol di sini kita bisa lihat kontennya bagus dan skornya 10.000. Lalu di sini ada oke, itu 7.000. Nah, di sini juga ada mantap, yang dimana skornya 5.000. Nah, ini bisa kita lihat sampai ke sini. Terus tuh ada I like it with a, lalu ada jika cepat, butuh, keren lah, keren banget aplikasi ini, bisa teleponan. Saya menggunakan WA ketika masih memakai tuh Symbian Nokia. Masih sangat jarang yang menggunakan, tidak seperti saat ini. Nah, ini sampai ke bawah. Kita lihat sampai ujungnya. Waduh, ini gak ada ujung-ujungnya itu. Nah, konten. Tuh. WhatsApp saya tiba-tiba terblokir. WhatsApp sekarang rusak, masa gak ngelakuin apa-apa tiba-tiba diblokir permanen. Bintang 1. Perbaiki lagi, masa gak bisa ngirim stiker foto dan video, padahal internet sudah lancar. Terus mau lihat status juga, video masih macet, males banget pakai WA kalau gini. Nah, di sini ada ratingnya bintang 1. Nah, kita bisa lihat skor juga. Nah, ini bisa lihat juga ini tuh. Lalu ada ini. Nah, bisa dilihat. Nah, lalu ada ini juga pie chart. Pie chart kita bisa lihat tuh ada yang warna merah. Ini apa ya warna merah? Oh, bagus. Yang paling gede tuh. Ya, kita bisa lihat lagi. Nah, trim horizontal bar. Nah, ini nih. Bisa lihat lagi seperti tadi. Nah, ini enggak ini ya. Oh iya. Nah, seperti ini. Nah, ini semua adalah data warehouse yang dimana data warehouse itu seperti gudang data. Sistem yang digunakan untuk mengumpulkan, menyimpan, dan menganalisis data dari berbagai sumber. Data warehouse berfungsi untuk mendukung pengambilan keputusan dan analisis bisnis. Mungkin itu saja yang dapat saya paparkan. Nah itu saja. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Mungkin itu saja, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.